Welcome, perkenalkan nama saya Robi, saya merupakan analis dan juga trader di kripto, saham, dan forex. Ya, saat ini kita akan membahas mengenai Ethereum Merge. Jadi apa sih yang akan terjadi dengan Ethereum Merge? Nah, kita tahu bahwa Ethereum itu saat ini adalah proof of work. Nah, proof of work ini, kalau kita perhatikan, ada yang minernya ya, ada minernya, dan miner ini ingin membuat fork baru. Ya, jadi kedepannya kemungkinan akan terjadi dua fork, yaitu pertama fork dengan Ethereum proof of work tetap lanjut. Yang kedua adalah Ethereum menjadi proof of stake. Jadi akan ada terjadi pembelahan dari Ethereum. Nah, ini yang ditakutkan meningkatkan suatu potensi sehingga Ethereum itu jumlahnya jadi double. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, mereka bilang bahwa crypto miner dan investor trader Go ingin ya, aims ya, berarti dia ingin membuat fork Ethereum tetapi dengan cara proof of work ya. Nah, jadi dia mau membuat Ethereum tetap proof of work gitu, sedangkan kan banyak yang mengantisipasi akan terjadi proof of stake. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa akan terjadi penurunan signifikan. Kenapa? Kita review kembali. Coin fork adalah koin yang dibelah dari inangnya ya, dari induknya. Dalam hal ini adalah Ethereum. Nah, Ethereum jika menjadi demerge ya, maka dia harusnya menjadi proof of stake. Nah, proof of stake ini harusnya tidak menggunakan mining lagi untuk mendapatkannya. Jadi teman-teman harus memiliki Ethereum yang kemudian di stake di networknya. Nah, inilah yang tidak disukai oleh si orang ini ya, Chandra Guo. Nah, dia ingin membuat namanya Ethereum proof of work. Ini disinyalir akan membuat sesuatu ya, akan mendabelkan, jadi semua koin yang berbasis Ethereum akan terbagi dua, akan double dalam waktu dekat. Jadi misalkan BNB kan base-nya adalah dari Ethereum, sehingga kalau Ethereum berubah menjadi dua, ada dua tipe, maka BNB juga akan berubah jadi dua tipe. Nah, inilah yang ditakutkan, sehingga terjadi penurunan yang sangat drastis ya. Kalau kita perhatikan beberapa hari lalu, mereka sangat takut akan terjadi hal ini. Jadi makanya kita bisa melihat bahwa the merge ini kemungkinan besar akan terjadi penurunan ya signifikan untuk Ethereum, karena ditakutkan Ethereum ini akan double jadinya. Nanti akan double, kemudian dia akan turun. Karena dia double, maka dia supply kan makin gede. Dengan demand yang tetap, maka price harus turun. Nah, itulah hukum dari supply and demand. Nah, di sini kalau kita lihat Go ini telah ikut dari forking 2016 yang dari kemarin itu Ethereum jadi Ethereum Classic. Nah, kemudian dia bilang dia akan fork lagi gitu. Kenapa? Karena dia mau buat tetap seperti yang biasa, proof of work. Jadi harus pakai mining untuk bisa mendapatkannya. Nah, ini yang kita takutkan ya, dan kalau misalkan ini terjadi, maka fork ini akan membuat semua koin supply-nya menjadi 2 kali lipatnya. Supply koin menjadi 2 kali lipat, maka harga biasanya amblas dong. Karena tiba-tiba saya yang punya 100 juta misalkan di dalam, tiba-tiba saya dapat 200 juta. Of course saya akan jual dong, gitu kan, untuk mengambil keuntungan. Nah, ini yang ditakutkan oleh semua orang, makanya nilai dari kripto turun dalam beberapa hari ini, terutama yang berbasis Ethereum. Contohnya BNB, ADA, Matic, ya, ini semua berbasis Ethereum, ya. Dan kita tahu bahwa kebanyakan itu berbasis Ethereum gitu. Shiba, ya. Nah, ini semua berbasis Ethereum dan turun, gitu. Hati-hati untuk teman-teman. Kita harus melihat kembali potensi dari si Ethereum. Kita menunggu ya, tentunya kita akan masuk nanti, tetapi kita lihat lagi ya, jangan terburu-buru masuk. Dan lebih
disarankan, direkomendasikan untuk teman-teman melakukan namanya buy. Tetapi buy itu tidak langsung. Jadi misalkan teman-teman membaginya dalam beberapa bulan. Jadi misalkan tiap bulan teman-teman punya gaji 5 juta, teman-teman biasanya mengalokasikan 1 juta untuk trading di kripto misalkan atau investasi di kripto. Kita kurangin menjadi mungkin 500.000 ya, atau 10% dari penghasilan kita tabung, tetapi tiap bulan. Jangan langsung teman-teman masukkan gitu semuanya. Misalkan teman-teman ada 10 juta, teman-teman beli langsung dalam satu waktu. Jangan, mending teman-teman melakukan buy tetapi per bulannya, atau ada waktu tertentunya, misalkan tiap 14 hari saya baru beli ya. Jadi dibagi. Nah, itulah sharing dari saya. Semoga kita semua aman dari ini. Hati-hati untuk teman-teman yang dananya sudah terkuras, mending cepat di cut loss ya. Kalau udah loss banyak, mending cepat di cut loss mumpung lagi lumayan nilainya dari sebelumnya. Oke, sekian sharing dari saya. Kita berjumpa lagi di next video.